Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikrar Junan Hamzah, NIM 0486044642. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Jadi untuk prodi saya yaitu sistem informasi. Ini untuk tugasnya diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Nah, program ini mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Jadi untuk petunjuk pengerjaannya itu buat sebuah kelas abstrak multem yang akan menjadi kelas dasar. Jadi ada nama, string, harga double, kategori string, definisi metode abstrak sampai menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Lalu yang kedua, buatlah 3 kelas turunan menu tem, makanan, minuman, diskon. Ini ada kelas makanan minuman, subkelas dari menu tem, lalu di sini ada jenis makanan, jenis minuman, kalau implementasikan metode tampil menu. Untuk kelas diskon, di sini ada subkelas dari menu tem yang akan digunakan untuk menerapkan diskon. Jadi untuk yang ketiga, dia subkelas menu. Untuk kelas ini harus memiliki atribut sebuah array list untuk menyimpan semua item. Keempat, kelas pesanan akan digunakan untuk catat pesanan. Lalu yang kelima, implementasi konsep inherit. Enam, implementasi lalu yang ketujuh, pengecualian. 8 ini yang utama. Lalu yang ke-9, implementasi operasi I/O, operasi file dalam sebuah file teks. Yang ke-10, gunakan struktur keputusan pengulangan penampilan menu dan proses. Ini saya sudah menyiapkan Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat program tugas 3 ada manajemen restoran Java. Ini karena saya sudah coding tadi, sekarang ini saya tinggal mengcopinya saja. Lalu akan saya jelaskan. Ya, di sini untuk programnya, di sini ada yang satu kelas abstrak menu item. Di sini ada string nama, mobil harga, string kategori. Di sini ada 3 macam untuk menu itemnya. Lalu di sini untuk get nama, nama produknya nanti ya. Lalu get harga, harga barangnya, harga produknya. Lalu kategorinya, masuk kategori apa, akan juga dipisahkan. Lalu yang kedua, untuk penjelasan kedua, di sini ada kelas makanan. Nanti akan ada kelas makanan. Di sini ada namanya. Di namanya misalkan saya akan buat namanya nasi ayam. Oke, itu harganya nanti akan berapa. Dan jenis makanannya penutup atau utama. Lalu yang ke selanjutnya minuman. Di sini ada minuman. Di sini untuk nama, harga, dan juga jenis minuman. Sama seperti makanan. Lalu untuk kelas diskon, di sini ada kelas diskon. Kelas diskon ini kita bisa memberikan diskon berapa terhadap pelanggannya. Jadi di sini sudah tersedia kelas diskon. Lalu kelas menu, di sini kami diminta pada soal untuk menggunakan array list. Di sini saya menggunakan array list untuk item daftar menu array list. Jadi untuk penulisannya kita menggunakan menu array list. Untuk daftar menunya nanti akan keluar juga. Jadi misalkan kita mempunyai menu nasi goreng, nasi padang, nasi kamus, nasi ayam, jadi kita bisa menambahkan dan bisa melihat semuanya melalui daftar menu. Jadi untuk daftar menunya ini akan juga beragam. Lalu yang selanjutnya, misalkan kita ngecek untuk menu yang ingin kita pesan. Misalkan menunya tidak ada, maka nanti akan keluar item tidak ditemukan. Jadi misalkan di menunya ada nasi goreng, nasi padang, lalu saya ingin memesan nasi pecel, itu tidak bisa. Jadi nanti akan keluar item tidak ditemukan. Jadi untuk lalu untuk selanjutnya tampilkan menu. Pada tampilkan menu ini untuk harga itu akan semua muncul di bisa harga sama itemnya lalu juga kategorinya. Lalu ini simpan dan loop ke menu file. Jadi ini akan tersimpan dan juga loop ke menu file. Jadi untuk selanjutnya ini ada buffer header. Di sini kita menambahkan makanan, minuman, diskon. Jadi ada 3 kategori di saat kita
mengetik mengklik ya, mengklik maka akan muncul tiga kategori ini, yaitu makanan, minuman, dan juga diskon, di mana itu kita bisa mendapatkan uh, ketiganya melalui Davida. Misalkan kita mau pesan makanan, kita pilih makanan. Kalau kita ingin minuman, kita pesan minuman. Jadi untuk menunya kita bisa pesan, kita bisa memilih mana yang menurut cocok. Jadi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya di sini ada kelas pesanan. Jadi untuk kelas pesanan itu kita ingin memesan apa saja. Misalkan kita akan memesan item-item yang menurut kita kepingin. Misalkan saya mau memesan nasi goreng, lalu di sini ada totalnya, jadi untuk total harganya. Jadi untuk diskon juga nanti ada harga diskon, mungkin setiap barang untuk setiap produk nanti akan disediakan diskon. Jadi untuk yang selanjutnya di sini ada menu item. Menu item ini item pesanan, jadi nanti akan keluar menu yang dipesan apa saja. Dan menu yang dipesan ini selanjutnya akan diproses melalui struk pesanan. Jadi kita bakal tahu kemana, bakal tahu apa saja yang pesan. Seperti itu. Lalu di sini ada public void cetak struk. Jadi nanti hanya kita bisa menampilkan harga, menampilkan barang yang kita buat. Yang kita mau membeli nasi padang, kita sudah tahu berapa harga nasi padang. Nah, ini maka nanti pada judulnya akan keluar nama struk pesanan, lalu menu yang dipesan apa, lalu masuk namanya apa, dan juga kategorinya apa. Dan juga yang terakhir nanti bakal ada total bayar, jadi keseluruhan apa yang dipesan pada menu item pesanan, maka semuanya akan ditotal lalu dibayar. Jadi semuanya dihitung totalnya. Untuk yang ke selanjutnya menu utama. Nah, menu utama di sini kita mengeluarkan beberapa nanti akan muncul di pada ini sistem manajemen restoran. Jadi ini yang bakal muncul gitu ya. Nah, di sana nanti akan muncul tambah menu, tampilkan menu buat pesanan langsung. Simpan menu ke file, load menu dari file, keluar, dan terakhir pilih. Jadi nanti akan ada beberapa pilihan yang keluar, yang pertama kali keluar. Jadi kita bisa kan mau tambah menu, kita klik satu, diklik angkanya. Kita tidak perlu repot-repot untuk menulis tambah menu, tidak perlu. Jadi hanya untuk langsung klik angkanya saja, klik angkanya saja. Lalu untuk tampilkan menu ini item yang menu yang sudah kita buat. Misalnya kita sudah menambahkan menu nasi goreng, nasi padang, lalu yang kedua kita mau lihat untuk menunya ada apa saja, lalu kita klik di nomor 2 di sini, maka akan semuanya muncul nomor 2. Lalu yang ketiga di sini ada buat pesanan. Nah, buat pesanan ini untuk yang pesan. Jadi misalkan kita mau membeli barang, membeli produk, kita buat pesanan. Jadi kita misalkan mau beli nasi goreng, kita buat pesanan nasi goreng, bakal muncul pada kategori makanan ya, jadi pada kategori nomor 1. Lalu yang keempat di sini ada cetak struk. Cetak struk ini ketika kita sudah membuat pesanan dan yakin dengan pesanan itu, maka kita mencetak struk. Nah, saat struk dicetak ya, maka akan tampil yang tadi di struk pesanan seperti itu. Jadi setelah struk cetak struk, maka akan tampil struk pesanan seperti itu. Lalu simpan menu ke file. Simpan menu ke file ini kita menyimpannya di file. Jadi file ini, maka untuk menyimpannya ini yang nomor 5. Lalu yang nomor 6, load menu dari file. Jadi load ini nanti akan terakhir karena penggunaannya juga sedikit. Lalu yang ke selanjutnya 0. Kenapa saya kasih 0 ya? Untuk mempermudah aja. Jadi 0 saya beri keluar. Jadi kalau kita ingin keluar dari programnya, kita cukup memencet 0. Lalu di sini nanti pilih. Nah, pilih ini setelah kita menambahkan
yang menambahkan menu, maka akan keluar pilih di setiap kita akan memilih tampilkan menu, maka akan keluar pilih. Jadi pilih adalah bisa dibilang untuk meyakinkan. Jadi kita mau masuk, kita harus pilih. Nah, untuk selanjutnya, nah input harus berupa angka. Maka jika kita menuliskan huruf, itu akan keluar seperti ini. Jadi untuk angka harus harus angka. Karena di sini saya membuatnya menggunakan angka. Jadi tidak menggunakan huruf. Seperti itu. Jadi nanti akan ada pilihan pilih. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada pilihan. Untuk pilihan ini, setelah kita tambahkan menu, atau enggak setelah kita akan berpesanan, maka akan ada makanan, minuman, dan juga diskon. Jadi akan seperti itu. Ya. Lalu tetap sama, jika kita menuliskan huruf, maka akan keluar seperti ini. Input harus angka. Jadi perhatikan lagi kalau misal uh, kita salah menginputkan lagi. Jadi tidak akan error. Jadi akan otomatis keluar input harus ada seperti itu. Kalau untuk seperti ini ya kita jenis namanya, lalu harganya, lalu jenis makanannya. Jadi nanti akan muncul ada nama, ada harga, ada jenis makanan. Di sini ada spesial. Lalu di sini kita lanjutkan untuk minuman. Untuk minuman di sini ada nama, harga, jenis minuman. Jadi saya pilih dingin karena biasanya menu yang cocok untuk saya yang dingin. Lalu yang selanjutnya nama diskon. Di sini ada nama diskon, persen diskon. Jadi kita bisa memberikan diskon berapapun yang kita mau. Lalu kita bisa mengaturnya. Lalu kita memberikan diskon. Lalu itu. Terus kita ada di sini pilih nomor item, pilih masukkan angka jika kita salah. Lalu ini tambah pesanan. Nah, untuk cetak struk uh, file ya baiklah langsung aja kita coba. Di sini kita running. Di sini kita tunggu sebentar runningnya. Nah, sudah muncul di sini. Langsung aja kita coba nomor satu tambah menu di sini menu nominasi ada coba ada harganya 25.000. Nah, ketikkan angka langsung harganya. Lalu yang kedua minuman. Nah, di sini untuk yang kedua kita tambahkan, kita coba tambahkan satu lagi yaitu yang minuman harga 5.000. Kita sudah coba ya, tambahkan lagi. Nah, sudah muncul es teh jenisnya dingin, lalu harga 5.000. Jadi di sini kita coba yang nomor 3 pesanan. Ini saya akan pesan yang nasi bakar. Jadi kita pilih nomor item yang nomor 1. Kalau mau nomor 0 juga kita bisa, kita coba aja. Nah, lalu kita coba pesan kembali nomor 1 ya. Lalu kita coba pesan kembali nomor 2. Sudah. Lalu kita ingin untuk berapa tahu jumlahnya, total harganya, kita tekan nomor 4. Nah, otomatis struk disimpan ke struk